Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Rahmadana, NIM 1902917. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran matematika berbasis ICT yang telah saya buat dengan menggunakan Google Classroom sebagai e-learning, kemudian PowerPoint untuk membuat LKPD, kemudian menggunakan PowerPoint dan CapCut untuk membuat video pembelajaran, serta menggunakan Quizzalis sebagai tempat untuk membuat kuis. Nah, media ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Dr. Suherman SPD MSI dan Ibu Nurul Afifah Rusyida MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu menggunakan Google Classroom, di mana Google Classroom ini sebagai wadah dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, pada Google Classroom ini, pertama-tama pendidik, yaitu saya sebagai pendidik, membuka pembelajaran dengan mengucapkan basmalah, kemudian mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar peserta didik, serta mengajak peserta didik untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta menganjurkan peserta didik untuk mengawali doa dengan membaca 3 surat terakhir, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, selanjutnya setelah membuka pembelajaran, di sini pendidik memonitoring kehadiran peserta didik dengan menggunakan menu assessment yang ada pada Google Classroom. Nah, ini ada perintahnya. Selanjutnya, Ibu akan memonitoring kehadiran Ananda semua. Untuk itu, silahkan Ananda klik salah satu pada pilihan di bawah ini. Ini ada pilihannya hadir, sakit, izin, dan juga alfa. Nah, di sini dapat dilihat juga untuk jawaban siswanya. Selanjutnya yaitu setelah memonitoring kehadiran peserta didik, di sini pendidik menyampaikan mengenai materi yang akan dibahas, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajarannya, di mana kompetensi dasarnya dapat dilihat yaitu KD 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama 3.5.1 menemukan bentuk aljabar. 3.5.2 menjelaskan unsur-unsur aljabar. 4.5.1 memodifikasi masalah nyata ke dalam bentuk aljabar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati video, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik dapat yang pertama memahami dan mengenal bentuk aljabar dengan baik, yang kedua menjelaskan unsur-unsur aljabar dengan tepat, dan yang ketiga memodifikasi masalah nyata ke dalam bentuk aljabar dengan benar. Nah, selanjutnya di sini pada pertemuan sebelumnya pendidik telah meminta terlebih dahulu peserta didik untuk membaca buku paket matematika mengenai bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan ini pendidik meminta peserta didik membentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Dan pendidik memberikan LKPD untuk peserta didik diskusikan bersama kelompoknya. Adapun bentuk LKPD-nya sebagai berikut. Nah, pada LKPD ini terdapat materinya, yaitu materi bentuk aljabar. Kemudian submaterinya, yaitu mengenal bentuk aljabar. Kemudian di sini ada nama kelompok, nama anggota kelompok, dan juga kelas. Kemudian ada pengantar, ada kompetensi dasar, ada indikatornya, ada tujuan pembelajaran, serta petunjuk dalam penggunaan LKPD. Nah, di sini ada aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dapat kita lihat bersama. Ini adalah isi dari LKPD-nya.
Selanjutnya, setelah memberikan LKPD, pendidik juga memberikan video mengenai penjelasan materi bentuk aljabar ini, di mana video ini untuk membantu peserta didik dalam mengerjakan LKPD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Nah, ibu harap anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu mengenai bentuk aljabar. Nah, sebelum anak-anak ibu mempelajari hal ini, tentunya anak-anak ibu harus mengenal terlebih dahulu apa sih itu bentuk aljabar. Nah, untuk mengetahuinya, silakan anak-anak ibu simak video ini sampai akhir ya. Jangan ada sampai yang terlewatkan. Nah, di awal pembelajaran ini, Ibu mempunyai sebuah percakapan nih. Silakan anak-anak Ibu percakapan berikut ini. Perhatikan percakapan yang ada berikut ini. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP, dan dia sedang belajar matematika. Nah, maksudnya seperti apa ya? Yuk kita pahami bersama-sama. Kita lihat dari percakapan tadi, diketahui bahwa Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku. Nah, di mana kardus ini juga berisi buku ya. Dan juga Pak Erik membeli 5 buku. Nah, apabila hal ini kita nyatakan dalam bentuk aljabar, maka yang dibeli Pak Thohir akan kita nyatakan dalam bentuk 2x ditambah 3. Sedangkan yang dibeli Pak Erik dalam bentuk 5. Mengapa demikian? Dikarenakan X di dalam 2X ditambah 3 ini, simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Karena kita tidak mengetahui berapa sih jumlah buku yang ada di dalam kardus ini. Nah, oleh karena itu, kita simbolkan dengan huruf X. Kita perhatikan bentuk aljabar tadi, yaitu 2X ditambah 3. Simbol X ini menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Nah, apabila kita misalkan X itu adalah 10, atau kita misalkan banyak buku dalam satu kardus itu adalah 10, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3. Maka akan sama dengan 20 ditambah 3. Sama dengan 23. Nah, apabila hal ini kita ilustrasikan, maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah satu kardus, di mana satu kardus ini tadi kita misalkan berisi 10 buku. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, tadi kita ingat Pak Thohir membelinya ada berapa kardus? Ada 2 kardus, ini baru 1 kardus. Maka kita tambah 1 kardus lagi. Ini jumlah buku dalam kardus ini adalah 10 tadi. Ya, tambah 1 kardus lagi. Di mana 1 kardus ini jumlah bukunya juga sama, yaitu 10. Ini jumlah bukunya 10, maka 2 kardus ini berarti 10 ditambah 10. Maka jumlah buku dalam 2 kardus ini adalah 20. Kemudian tadi kita ingat Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku, berarti kita tambah 3 buku. Nah, maka menjadi 10 ditambah 10 ditambah 3, hasilnya adalah 23 buku. Arti simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan. Nah, X tersebut kita misalkan dengan 14, atau banyaknya buku dalam satu kardus tersebut kita misalkan dengan 14. Maka 2X ditambah 3 akan sama dengan 2 dikali 14 ditambah 3. Sama dengan 28 ditambah 3.
Ini kita misalkan satu kardus tadi. Nah, satu kardus ini tadi terdiri dari 14 buku. Kita misalkan tadi ya di sini, jika X sama dengan 14 atau dalam satu kardus ini ada 14 buku, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, ini ada 14 buku. Ini baru satu kardus. Tadi ada 2 kardus. Maka kita tambah satu kardus lagi. Yang jumlah bukunya dalam satu kardus itu juga 14. Maka kalau 2 kardus ini menjadi 14 ditambah 14, yaitu 28. Itu baru 2 kardus. Pak Thohir juga membeli 3 buku tadi. Maka kita tambahkan 3 buku. Arti kita tambah 3 berarti menjadi 14 ditambah 14 ditambah 3. Menjadi 31. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai pada bentuk aljabar di atas, yaitu bentuk aljabarnya tadi adalah 2x ditambah 3, ini bergantung pada nilai x. Nah, kita lihat tadi apabila nilai x-nya adalah 10, maka bentuk aljabar ini hasilnya akan menjadi 23. Namun apabila nilai x-nya adalah 14, maka menjadi 31. Oleh karena itu, nilai pada bentuk aljabarnya bergantung pada nilai x untuk bentuk aljabar yang ini. Coba kita lihat bentuk aljabar ini lagi, yaitu 2x ditambah 3. Adapun unsur-unsur pada bentuk aljabar ini yaitu terdiri dari suku, koefisien, variabel, dan juga konstanta. Nah, untuk mengetahui mengenai unsur-unsur pada aljabar ini, silakan anak-anak Ibu simak video ini selanjutnya. Lihat kembali bentuk 2x ditambah 3. Nah, 2x ini kita sebut sebagai suku. Dan 3 ini kita sebut juga sebagai suku. Nah, pemisah antar suku ini dapat berupa penjumlahan ataupun dapat berupa pengurangan atau selisih. Kemudian 2x ditambah 3 ini kita sebut sebagai suku 2 atau binomial. Mengapa demikian? Karena ia terdiri dari 2 suku, yaitu 2x dan juga 3. Sedangkan apabila terdiri dari satu suku, misalnya seperti x saja, atau 2 saja, atau 2x saja, atau yang lainnya, itu disebut sebagai suku 1 atau monomial. Dan apabila terdiri dari 3 suku, contohnya seperti 2x ditambah 3y ditambah 7, itu disebut sebagai suku 3 atau trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku, dinamakan polinomial. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya yaitu 2x ditambah 3y ditambah 7z ditambah 9. Ini kan terdiri dari 4 suku. Berarti ini kita sebut sebagai polinomial karena ia lebih dari 3 suku. Contoh lainnya yaitu 9a ditambah 3ab ditambah 7b ditambah 5c dikurang 6. Ini juga terdiri dari lebih dari 3 suku. Maka kita sebut juga sebagai polinomial. Selanjutnya, kita baru membahas mengenai suku. Ini tadi kita sebut sebagai suku, 2x ini, dan juga 3 ini kita sebut sebagai suku. Lantas bagaimana sih koefisien, variabel, dan konstanta? Nah, perhatikan yang Ibu arahkan ini, yaitu 2x ditambah 3. Koefisien dari 2x yaitu 2. Sedangkan x ini adalah variabelnya. Dan 3 adalah sebagai konstanta. Nah, apa yang anak-anak Ibu dapat simpulkan dari pernyataan ini? Dapat kita simpulkan bahwa koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Kita lihat tadi contohnya, koefisien dari 2x adalah 2. Arti 2 ini sebagai koefisien yang terletak di depan x yang sebagai variabelnya. Lantas variabel itu apa sih, Bu? Nah, variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C,
dan seterusnya sampai dengan Z. Berarti pada bentuk aljabar ini variabelnya kita menggunakan huruf X. Selanjutnya konstanta. Konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Nah, coba kita lihat angka 3 ini. Angka 3 ini tidak ada variabel di belakangnya. Dan dia hanya berdiri sendiri. Atau kita sebut sebagai jomblo. Nah, itulah yang kita sebut sebagai konstanta. Nah, agar anak-anak ibu lebih memahami mengenai suku, koefisien, variabel, dan konstanta, silakan anak-anak ibu simak contoh soal berikut ini, di mana contoh soalnya berbunyi, tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama yaitu negatif 5x. Nah, negatif 5x ini kita sebut sebagai suku satu atau monomial. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan ia hanya terdiri dari satu suku. Nah, suku dari negatif 5x ini adalah negatif 5x. Mengapa demikian? Karena apabila ada tanda negatif di depan suku tersebut, maka tanda negatif tersebut harus kita ikut sertakan. Dan karena itu, sukunya menjadi negatif 5x. Kemudian kita lihat koefisien dari negatif 5x. Apa itu? Yaitu negatif 5. Variabelnya yang mana? Ya, yang x ini adalah variabelnya. Sudah paham sampai sini anak-anak ibu? Nah, kalau belum paham, coba kita lihat nomor 2. Nomor 2 yaitu 12y dikurang 2. 12y dikurang 2 ini disebut suku 2 atau binomial. Mengapa demikian? Karena ia terdiri dari dua suku. Yang mana saja sukunya itu? Yaitu 12y dan negatif 2. Nah, koefisien dari 12y. Berapa koefisien dari 12y? Ya, koefisiennya adalah 12. Dan variabelnya adalah y. Kemudian konstantanya adalah negatif 2. Mengapa negatif 2? Karena seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, bahwa tanda negatif pada suku itu harus kita ikut sertakan. Dan juga karena 2 ini berdiri sendiri, tidak ada variabel di belakangnya, maka itu kita sebut sebagai konstanta. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, sepertinya rumit nih Bu, soal yang ketiga. Kita coba lihat ya. Soal yang ketiga yaitu negatif x ditambah x kuadrat ditambah 5. Ini disebut sebagai suku 3 atau trinomial. Karena ia terdiri dari 3 suku. Nah, yang mana saja sukunya yaitu negatif x, x kuadrat, dan juga 5. Nah, koefisiennya, coba kita lihat koefisien. Koefisien dari negatif x adalah negatif 1. Kemudian koefisien dari x kuadrat adalah 1. Mengapa demikian? Ini perlu anak-anak ibu ingat bahwa ini sudah menjadi kesepakatan. Apabila koefisiennya 1, itu angka 1-nya tidak perlu kita tuliskan. Contohnya yaitu koefisien dari negatif x. Koefisien dari negatif x ini sebenarnya adalah negatif 1. Namun, kita tidak perlu menuliskannya menjadi negatif 1x. Tidak perlu seperti itu. Kita cukup menuliskannya menjadi negatif x. Begitu juga untuk yang x. Koefisien dari x ini sebenarnya adalah 1. Namun, kita tidak perlu menuliskannya menjadi 1x. Kita cukup menuliskannya menjadi x saja. Kemudian variabelnya, coba kita lihat yang mana variabelnya, yaitu x dan x kuadrat. Selanjutnya konstantanya, yang mana konstantanya? Kita lihat yang mana yang berdiri sendiri, yaitu 5. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu sudah paham ya sampai batas ini. Selanjutnya yaitu, di sekitar kita juga beberapa orang seringkali loh menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi,
Mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan nih, seperti karung beras, satu keranjang apel, satu keranjang jeruk, dan lain sebagainya. Ibu beri suatu contoh, yaitu dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Jadi jumlah bola yang di dalam kotak dan di dalam tabung itu berbeda. Maka kita bisa memisalkannya, X itu untuk menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Dan X dan Y ini boleh anak-anak ibu ubah menjadi huruf lainnya. Maka ini yang kotak tadi kita misalkan banyaknya bola dalam kotak kita misalkan dengan X. Kemudian banyaknya bola dalam tabung kita misalkan dengan Y. Coba lihat. Nah, ini ada dua bola, berarti kita dapat menuliskannya dalam bentuk aljabar yaitu dengan angka 2 saja. Kemudian, apabila ada dua tabung, tabung tadi kita misalkan dengan huruf Y, maka kalau ada dua tabung menjadi Y ditambah Y, atau langsung kita tuliskan 2Y. Kalau kotak tadi, kita memisalkannya dengan huruf X, maka apabila terdapat dua kotak seperti ini, bisa kita tuliskan menjadi X ditambah X, atau 2X. Coba anak-anak ibu perhatikan. Ini terdapat 2 kotak dan 4 bola. Maka bentuk aljabarnya dapat kita nyatakan menjadi 2X ditambah 4. Mengapa demikian? Karena kotaknya ada 2, di mana kotak tadi kita misalkan dengan huruf X. Banyaknya bola dalam kotak, kita misalkan dengan huruf X. Maka banyaknya bola menjadi 2X ditambah 4. Kalau misalnya terdapat 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola, bagaimana cara anak-anak ibu menyatakannya dalam bentuk aljabar? Ya, kita misalkan lagi dengan huruf tadi. Itu 2X ditambah Y ditambah 4. Ini 2X karena ada 2 kotak. Kemudian Y karena ada 1 kotak. Ditambah ada 4 bola. Contoh lainnya nih. Ibu ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk aljabar menjadi 2X, yaitu ini 2 kotak, banyaknya bola dalam 2 kotak, kemudian tambah 3Y, karena ada 3 tabung, ditambah 6, ini ada 6 bola. Baiklah, sekian video pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memberikan video, peserta didik membuatkan tempat untuk peserta didik mengumpulkan tugas LKPD, di mana LKPD tadi dikerjakan secara berkelompok namun dikumpulkan secara individu. Setelah itu, pendidik membuatkan tempat untuk kuis peserta didik, di mana kuis ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Quizalis, di mana aplikasi Quizalis ini terhubung langsung dengan Google Classroom, sehingga nantinya dari jawaban Quizalis itu akan masuk otomatis ke dalam Google Classroom berapa soal yang siswa jawab benar. Begitu juga untuk skornya. Di sini ada 5 poinnya. Adapun bentuk kuisnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk dari kuis yang telah dibuat dengan menggunakan Quizalize. Di sini ada tombol start. Apabila kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, ini soal yang pertama. Koefisien dari bentuk 5x dikurang 3 adalah, nah ini adalah waktu pengerjaan soalnya, yaitu untuk satu soal ini. Ini ada soalnya 1 dari 5, berarti totalnya ada 5 soal, ini adalah soal nomor 1. Nah, misalnya kita menjawab 5. Nah, karena jawaban kita benar, akan muncul your answer is correct, berarti jawaban kita benar. Ini ada skor kita 134, dan ini waktu yang kita gunakan dalam menjawab soal tersebut. Kita bisa klik next. Nah, ini misalnya kita jawab 5.
Nah, ini jawaban kita benar. Kita mendapatkan skor 200, di mana 200 ini adalah skor maksimalnya. Nah, next. Misalnya di sini kita menjawab 1. Nah, jadi di sini your answer is wrong. Ini artinya jawaban kita salah. Kemudian di sini ada jawaban yang benarnya, sehingga siswa bisa mengetahui apa jawaban yang benar dari soal ini. Selanjutnya ini kita coba jawab. Nah, ini jawaban kita benar. Kemudian ini pertanyaannya dalam bentuk audio, jadi bisa kita dengarkan. Rina memiliki 5 dus pensil. Lalu pensil tersebut dibagikan ke saudara-saudaranya dan tersisa 7 pensil. Nyatakan ke dalam bentuk aljabar dari pensil yang dibagikan Rina kepada saudara-saudaranya. Nah, misalnya di sini kita menjawab 5A tambah 7. Nah, jawaban kita salah dan ini adalah jawaban yang benarnya. Kita klik next. Nah, di sini karena ini saya menggunakan akun guru, makanya bisa play again. Namun apabila menggunakan akun siswa, tidak bisa play again. Adapun nilai tersebut akan langsung masuk ke dalam Google Classroom sesuai dengan tempat tugas yang saya buat untuk quiz ini. Nah, dengan menggunakan Quizlist ini, pendidik bisa melihat berapakah skor yang didapatkan oleh peserta didik dan bisa melihat di bagian manakah peserta didik tersebut salah dalam menjawab soal. Nah, contohnya di sini ada M. Mario yang setelah menyelesaikan permainan ini atau menyelesaikan kuis ini. Di sini kita bisa lihat Sony. Nah, di sini kelihatan Mario menjawab 4 yang benar dari 5 soal. Adapun jawaban yang salah itu pada soal ini. 5A kuadrat ditambah A ditambah AB ditambah 2B. Nah, ini soalnya. Jadi, pendidik bisa mengetahui yang manakah peserta didik yang jawab yang salah dan manakah yang benar. Kemudian, di sini, nah, bisa kita lihat. Kalau di sini satu orang ini membutuhkan bantuan dengan soal ini. Nah, tadi yang Mario jawab salah, yaitu 5A kuadrat tambah A tambah AB tambah 2B tambah 4. Berapakah banyak suku pada bentuk aljabar tersebut? Nah, ini satu peserta didik yang menjawab 6. Nah, nanti apabila ada peserta didik lainnya menjawab jawaban yang lain, maka di sini akan berubah. Berapa orang yang menjawab 5, berapa orang yang menjawab 4, dan berapa orang yang menjawab 3. Sehingga kita bisa menganalisis hasil dari pekerjaan peserta didik. Nah, setelah mengerjakan kuis, di sini pendidik meminta peserta didik menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya pendidik memberi penegasan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembelajaran hari ini. Dan juga di akhir pendidik menutup pembelajaran dengan kalimat, "Baiklah, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk Ananda semua tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan." Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian hasil presentasi dari media pembelajaran matematika berbasis ICT yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.